semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Manchester City mengirim pesan ke Marcus Rashford setelah kegagalan penalti Inggris. Manchester City telah mengeluarkan dukungan penuh mereka kepada pahlawan Manchester United dan Inggris Marcus Rashford setelah ia menjadi sasaran pelecehan rasis yang keji. Rashford melangkah untuk mengambil penalti untuk Inggris dalam adu penalti final Euro 2020 pada hari Minggu, tetapi tidak dapat menemukan target karena Italia menang di Wembley. Setelah pertandingan, Rashford bersama dengan mantan pemain muda City Jadon Sancho dan pemain Arsenal Bukayo Saka dilecehkan secara rasial di media sosial. Sebuah mural yang didedikasikan untuk Rashford di Whittington juga dirusak. Dunia sepak bola dan sekitarnya telah melompat untuk mendukung 3 bintang Inggris, tetapi Rashford masih merasa perlu untuk meminta maaf atas tendangannya yang gagal. Namun, dia bersumpah untuk tidak pernah meminta maaf atas siapa dirinya saat dia membahas insiden pelecehan rasis yang menyedihkan lainnya. Dalam sebuah tweet, Rashford mengungkapkan permintaan maafnya atas kegagalannya dan respon atas rasisme yang dia terima. Tweetnya telah dibagikan atau disukai lebih dari 1 juta kali, dan di antara balasannya adalah City yang menunjukkan bahwa persaingan tidak signifikan dalam hal-hal yang lebih besar seperti rasisme dan kesetaraan. City menulis, "Seluruh Manchester dan seluruh Inggris bangga padamu, Marcus." Manchester City bertanya tentang ketersediaan Danny Ings. Juara Liga Premier telah memprioritaskan penandatanganan penyerang tengah top untuk menggantikan Sergio Aguero yang meninggalkan klub setelah 10 tahun di Manchester. Dengan berakhirnya kejuaraan Eropa, itu bisa menjadi beberapa minggu yang menentukan bagi pendukung setia Etihad karena mereka bertujuan untuk meningkatkan serangan mereka menjelang kampanye 2021-2022. Lebih lanjut dilaporkan bahwa bos Sky Blues Pep Guardiola menganggap Ings sebagai penyerang kejam di dalam dan di sekitar kotak penalti yang bisa berguna mengingat jumlah peluang yang diciptakan City. Pemain berusia 28 tahun itu telah menolak untuk menandatangani perpanjangan kontrak di St. Mary's dan bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil tantangan baru karena ia berada di puncak karirnya. City telah memantau Ings untuk beberapa waktu, dan dengan laporan yang menunjukkan bahwa Manchester United sekarang memimpin perlombaan untuk mengontrak Kane, hierarki Etihad dapat mengalihkan fokus mereka pada Ings yang kontraknya saat ini di Southampton akan berakhir tahun depan. Ings bisa menjadi rekrutan yang cerdas untuk City karena mereka ingin bersaing di semua lini musim depan dan mungkin melangkah lebih jauh dalam mengejar kejayaan Liga Champions. Manchester City tikung Arsenal dekati Yves Bissouma dari Brighton. Manchester City dikabarkan makin dekat untuk mendapatkan jasa gelandang andalan Brighton dan Hove Albion, Yves Bissouma, pada bursa transfer musim panas ini. Brighton memang hanya bisa finish di posisi ke-16 pada musim lalu. Walau begitu, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk bisa memandang skuad tim dengan sebelah mata. Bissouma menjadi satu di antara pemain yang perannya begitu menonjol bagi Brighton musim lalu. Sebagaimana diberitakan oleh media Prancis Blue Moon, pemain internasional Mali ini bersemangat tentang kemungkinan bermain untuk tim Pep Guardiola mulai musim depan. Di sisi lain, Arsenal juga mengincar bintang kelahiran Isia yang bergabung dengan Brighton pada musim panas 2018. Lebih lanjut dilaporkan bahwa kesepakatan potensial untuk mengamankan layanan Bissouma dapat disegel dengan cepat karena Brighton telah menandatangani penggantinya Enoch Mepu dari RB Leipzig dengan kontrak 3 tahun. Ini bisa menjadi langkah cerdas untuk membawa Bissouma ke Etihad musim panas ini. Dengan gelandang veteran dan kapten klub Fernandinho telah menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun. Namun, peluang untuk mengklaim tempat di tim utama tetap sangat tidak mungkin untuk Bissouma, sebab Rodri menyegel statusnya sebagai pilihan pertama di lini tengah setelah tampil apik di musim 2020-2021 di Manchester.
Manchester City kebut transfer Jack Grealish, tinggal tunggu kata sepakat. Juara bertahan EPL Manchester City berganti haluan di bursa transfer musim panas ini. The Citizens dilaporkan kini fokus mendatangkan Jack Grealish dari Aston Villa. Di musim panas ini, City dirumorkan ingin belanja beberapa pemain baru. Salah satu posisi yang ingin diperkuat oleh The Citizens adalah sektor lini serang, karena mereka baru saja ditinggal oleh Sergio Aguero. Harry Kane menjadi nama yang santer dikaitkan dengan City. Penyerang 27 tahun itu dinilai punya profil yang tepat untuk menjadi mesin gol City yang baru. Football Insider mengklaim bahwa The Citizens mengubah rencana transfer mereka. Kini, mereka lebih fokus untuk mendatangkan Jack Grealish daripada Harry Kane. Menurut laporan tersebut, Manchester City kini beralih ke target kedua mereka di musim panas ini, Jack Grealish. Playmaker Aston Villa itu sudah lama diamati oleh Pep Guardiola. Pep menilai sang playmaker bisa meningkatkan kreativitas dan dinamikan permainan City di musim depan. Jadi, kini ia dan Siki Bergiristen mulai fokus untuk mengamankan jasa sang pemain di musim panas ini. Manchester City dilaporkan siap keluar uang dalam jumlah besar untuk merekrut Grealish. Sang playmaker kabarnya dibanderol seharga 90 juta pound sterling oleh Aston Villa di musim panas ini. 2021 bukan tahunnya Raheem Sterling. Tahun 2021 sungguh bukan tahunnya Raheem Sterling. Dua final besar gagal dituntaskannya menjadi juara, yakni Liga Champions dan Euro 2020. Italia menaklukkan Inggris pada final Euro 2020 di Wembley Stadium, Senin 12 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Laga berjalan sama kuat 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Di babak adu penalti, Italia mampu mengunci kemenangan dengan skor 3-2. Gli Azzurri berpesta dan kembali Inggris gigit jari melanjutkan puasa gelar. Kesedihan mendalam dirasakan para skuad tim Tiga Singa, khususnya Raheem Sterling. 3 gol dikemasnya dari 7 laga. Dirinya mampu bermain apik di lini depan sebagai penyerang sayap dan bahu-membahu bersama striker Harry Kane. Meski banyak pihak menilai harusnya Jadon Sancho atau Jack Grealish menggantikan posisinya, dirinya bermain penuh selama 90 menit plus tidak tergantikan di babak perpanjangan waktu. Sebelum Euro 2020, Raheem Sterling juga gagal mempersembahkan gelar Liga Champions buat klubnya Manchester City. Hal itu setelah dikalahkan Chelsea di partai final pada 30 Mei kemarin. Sterling hanya membuat 1 tembakan di laga tersebut. Malah, sebenarnya di Liga Champions kemarin, Sterling lagi turun performanya cuma bikin 1 gol dari 11 laga. Di musim 2019-2020 sebelumnya, jumlah gol Sterling lebih bagus dengan 6 gol dari 9 laga.